Ini kita akan sharing saja berdasarkan experience saya, pengalaman saya. Apabila nanti ada kakak-kakak sekalian gitu ya, Bapak Ibu sekalian ada yang mau sharing boleh. Ya nanti boleh raise hand kemudian share saja. Karena ini bisa langsung diaplikatifkan. Dalam artian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kakak-kakak sekalian itu langsung jawab atau not ya di catatannya. Tadi sudah dikenalkan mungkin saya adalah seorang content creator. Saya pun juga ngajar di DJRI Broadcasting School. Saya ngajar tentang YouTube, ngajar tentang dunia podcast, kemudian ngajar tentang dunia ice breaking, dan kurang lebih memang basic saya adalah broadcasting radio. Saya penyiar radio di MKFM, di Sonata FM, pernah jadi host dan juga presenter di PJTV, salah satu TV lokal Jawa Post Group-nya, punya Jawa Post Group. Kemudian sekarang saya mengabdi di Radio Republik Indonesia. Saya ditempatkan di Bandung dari tahun 2015 hingga sampai sekarang. Aktivitas saya selain itu saya membuat berbagai konten di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram. Nah, ternyata selama perjalanan saya ada beberapa hal yang membuat saya tertarik seperti itu. Ternyata mau bikin konten di YouTube, bikin konten di TikTok, bikin konten di Instagram, ternyata secara fundamental sama. Bedanya di bab distribusi. Jadi kalau berbicara tentang dunia konten, ada dua hal yang akan kita soroti, kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah bagaimana meng-create kontennya, menciptakan kontennya. Yang kedua distribusi, bagaimana mendistribusikannya. Bukan hanya berbicara tentang hashtag, ya. Jadi kadang kita terbelit belum saja membuat sebuah konten, tapi sudah memikirkan SEO-nya. Gitu, search engine optimizer-nya. Bagaimana bikin hashtag apa, jam berapa di postingnya, itu bab distribusi. Tapi kadang kita lupa bagaimana meng-create secara fundamentalnya konten itu. Ini adalah potensi-potensi yang Anda punya. Anda punya sebuah produk, punya sebuah barang, atau mungkin boleh kalau yang masih bingung skill apa yang Anda punya, hobi apa yang sedang Anda geluni, atau aktivitas apa, jualan apa Anda. Gitu ya. Pendamping legalitas kelembagaan. Oke, menarik. Pendidikan. Mantap nih ya. Nah sekarang ini adalah potensi-potensi yang Anda punya. Anda sudah punya produk-produknya. Sekarang ya selanjutnya adalah target audiensnya siapa. Saya yakin ini kakak-kakak sekalian sudah punya target audiensnya jelas. Target pasarnya siapa? Coba boleh Bapak Ibu dituliskan juga. Anak-anak, orang tua, coba target audiensnya siapa? Setiap orang pasti tahu gitu ya. Kang berbicara tentang jualan atau entrepreneurship, pastilah kita sudah menentukan target audiensnya. Yes, yang saya soroti bukan masalah target audiensnya, tapi nanti masalah bab angle, bahasa, dan gaya desainnya yang akan disesuaikan. Karena kita akan berbicara membuat sebuah konten. Cuman tetap target audiensnya harus jelas dulu. Remaja, dewasa, laki-laki, dan perempuan. Wah mantap. Ini craft, meta. Oke, menarik gitu ya. Semakin jelas target audiensnya, semakin nanti rentetannya akan semakin bagus. Kalau saya waktu itu sharing dengan ada namanya Kang Gusta. Kang Gusta itu bagian dari manajer dan marketing digitalnya jualbeli.com kalau nggak salah. Dia membahas secara gamblang bagaimana yang namanya branding itu betul-betul luar biasa. Dari mulai target audiens ini ternyata awal mulanya gitu. Ini keren banget nih, kayaknya nanti Pak Joni Eka saya perlu kenalkan dan perlu diangkat di sini juga untuk sharing. Keren, Bob. Siap, boleh, siap. Gitu. Karena beliau dididik dilatih sama, saya lupa orangnya. Pokoknya orang yang membuat Citylink, ya, pesawat Citylink, pemasaran pesawat Citylink, dan namanya Wonderful Indonesia. Beliau langsung dididik sama yang meng-create itu. Keren banget materinya. Nanti saya kasih kontaknya ya. Boleh Kang, siap. Makasih Kang. Soalnya saya sangat begitu tertarik dengan para UMKM ini karena ini yang akan jadi pahlawan kita ketika terdampak resesi.
Betul, bukan kita pahlawan di saat ini ya. Betul, betul, betul. Makanya Bapak Ibu, wah jangan berkecil hati. Bapak Ibu ini akan yang sangat begitu menolong banyak orang. Kalau kemarin masa COVID adalah para perawat, kalau nanti isu resesi global, moneter dan lain sebagainya, Bapak Ibu inilah gitu loh tonggak selanjutnya akan sangat begitu diperhatikan. Makanya sekarang lagi gencar bagaimana UMKM ini menjadi tuan di rumahnya sendiri tuh. Betul sekali gitu ya. Oke, mantap ya. Ini Pak Doni udah bahas ibu muda yang sibuk, wanita karir yang punya keterbatasan waktu dalam menyediakan makanan dan buat keluarga. Cakep ya. Jadi semakin jelas target audiensnya, semakin nanti kita akan membahas mengenai angle bahasa dan gaya desainnya. Oke.